setiap situasi yang membuat Anda marah minggu ini? Iya, bahkan saya menuliskan apa yang membuat saya sangat marah pada saat itu. Ya, Anda mau melihatnya? saya lebih suka Anda menceritakan tentang beberapa di antaranya, kalau Anda tidak keberatan tentunya. Tentu. Baiklah. Saya akan mulai dengan yang pertama. Tidak lama setelah saya meninggalkan tempat ini minggu lalu, suami saya menelepon dan menanyakan saya di mana saya pada waktu itu. Saya sudah memberitahu dia bahwa saya punya janji temu konseling sore itu. Jadi saya marah bahwa dia lupa menelpon saya, lalu menelpon saya dan menanyakan di mana saya pada waktu itu. Setelah itu, ia menelpon untuk menyuruh saya mengambil beberapa bahan yang saya perlukan untuk membuat makan malam, karena dia lupa mengambilnya. Padahal dia sudah saya mengambilnya. Itu membuat saya benar-benar marah, karena dia seharusnya sudah melakukannya. Saya ingin lebih memahami tentang apa tepatnya arti marah dalam situasi ini. Sebagai akibat panggilan telepon ini, seberapa marahkah Anda pada skala 1 sampai 10? Di mana 1 sedikit tersinggung dan 10 siap membanting jendela. Oke, 10 siap membanting jendela. Mudah saja, saya waktu itu ada di 10. Begitu sampai di rumah, saya rasanya ingin membanting jendela di rumah dan pintu setiap mobil yang sedang digarapnya. Baik, saya mengerti. Dan satu lagi, memikirkan tentang perilaku dan komentar suami Anda setelah menelpon itu, pada skala 1 sampai 10 lagi, di manakah 1 hanya sedikit sembrono tetapi tidak mungkin, tidak disengaja, dan 10 adalah hal tersebut yang mungkin dilakukan orang lain? Saya rasa 10 lagi. Oke, kita kembali lagi ke sana sebentar lagi. Sekarang memikirkan tentang situasi ini, dan saya tahu Anda mengalami banyak masalah yang Anda tuliskan minggu ini. Dan saya akan membicarakan mereka setelah kita selesai membicarakan yang ini, tetapi hanya dengan memikirkan tentang panggilan telepon itu sekarang. Anda menyebutkan 2 hal yang membuat Anda benar-benar marah tentang itu. Yang satu adalah suami Anda, bahkan Anda tidak ingat bahwa Anda telah memberitahu dia bahwa Anda punya sesi konseling dan malah menelpon Anda untuk menanyakan di mana Anda. Nomor 2 adalah dia meminta Anda untuk mengambil bahan-bahan yang mestinya sudah dia ambil. Benar? Tepat sekali. Suami Anda tidak ingat Anda punya sesi konseling dan menelpon untuk menanyakan di mana Anda. Apa arti hal ini bagi Anda? Artinya dia tidak menyimak saya. Oke, jadi suami Anda tidak menyimak perkataan Anda. Apa artinya itu bagi Anda? Artinya dia tidak memperhatikan saya. Baik, jadi suami Anda tidak memperhatikan Anda. Apa artinya itu bagi Anda? Artinya dia tidak peduli tentang saya. Kalau dia peduli, dia akan memperhatikan. Benar kan? Tidakkah dia akan memperhatikan jika dia memang peduli? Bagus, Ki. Saya tahu ini sulit, tetapi mari kita lanjutkan. Sekarang, jika dia tidak peduli tentang Anda, apa artinya itu bagi Anda? Artinya, tak seorang pun peduli tentang saya. Dan sudah muak dengan segalanya. Tetapi dia toh tidak melaksanakannya, tidak melaksanakan permintaan saya. Itu berarti saya bukan prioritas baginya, bukan? Oke, jadi Anda bukan prioritas baginya. Apa artinya itu bagi Anda? Saya rasa itu berarti saya terlalu penting untuk dia. Jika tidak terlalu penting baginya, apa artinya itu bagi Anda? Ya Tuhan, saya rasa itu berarti seperti satu hal yang sudah saya ketahui, bahwa saya tidak penting. Titik. Saya tidak cukup baik. Baiklah, Ki. Apakah Anda melihat adanya persamaan antara pernyataan ini dengan yang Anda katakan beberapa saat lalu? Maksud Anda ketika saya katakan bahwa tak seorang pun peduli tentang saya? Ya, itu yang saya maksud. Ketika saya mengatakan bahwa saya tidak penting, bahwa saya tidak cukup baik. Ya, benar. Oke.
saya dapat melihat persamaannya. Saya tidak pantas dicintai. Saya tidak cukup baik. Itu serupa. Oke, setiap orang memiliki keyakinan semacam ini, dan kita membawanya kemana-mana setiap hari. Kadang-kadang kita bahkan tidak tahu apa saja keyakinan itu, bahkan keyakinan itu ada karena mereka telah begitu lama menjadi bagian dari diri kita, sehingga kita tidak sadar bahwa mereka ada. Akan tetapi, percayalah, mereka mengontrol bagaimana kita menafsirkan sesuatu, bagaimana kita merasakan apa yang kita rasakan, karena mereka demikian kuat dan kita sangat meyakininya. Saya berani bertaruh, bahwa keyakinan-keyakinan yang baru saja kita ungkapkan, keyakinan-keyakinan yang Anda miliki adalah inti dari banyak hal yang Anda. Saya berani bertaruh bahwa jika Anda mengulangi proses ini untuk setiap situasi yang ada di daftar itu, kita mungkin akan menemukan keyakinan yang sangat mirip pada sebagian besar di antaranya. Bagaimana menurut Anda, Kay? Saya dapat melihatnya. Ya, saya baru saja mempertanyakannya dalam kepala saya. Dan saya dapat melihat kemana-nya. Ke arah yang sama, benar. Akan tetapi, caranya bertindak kadang-kadang tidak adil bagi saya. Saya tidak mau memaklumi semua hal buruk yang dilakukannya. Saya tidak mau bertanggung jawab untuk perilakunya. Tidak, Kay. Anda tidak bertanggung jawab. Sama sekali tidak. Kita tidak akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Akan tetapi, sebaliknya. Yang dapat kita lakukan adalah memfokuskan bagaimana hal itu mempengaruhi perasaan Anda, reaksi Anda, dan perasaan Anda. Perasaan-perasaan yang membuat Anda merasa begitu buruk tentang diri Anda sendiri. Oke, kita bisa melakukannya. Saya yakin menangani ini dengan dua cara. Yang pertama, saya ingin memikirkan alasan-alasan alternatif untuk suami Anda. Setelah itu, saya ingin kita memikirkan kembali bagaimana perilaku orang lain membentuk diri Anda, oke? Oke. Saya bisa memikirkan beberapa alasan lain untuk perilakunya. Bagus. Ketika saya memberitahunya tentang sesi konseling saya, saat itu ia sedang berada di bawah kap sebuah mobil, dan barangkali dia harus benar-benar berkonsentrasi pada pekerjaannya, dan mungkin saya mengambil waktu yang salah untuk memberitahu dia. Bagus, yang lain? Dia terdengar benar-benar khawatir ketika menelpon, seakan-akan tidak bisa menemukan saya, lalu menjadi sangat khawatir atau semacamnya. Meskipun mungkin juga tidak seperti itu, dia mungkin hanya khawatir tentang apa yang akan dimakannya untuk malam hari. Saya tidak tahu, mungkin. Itu mungkin. Jika bahwa dia begitu disibukkan oleh pekerjaannya sehingga dia tidak benar-benar menyerap waktu janji temu Anda, dan juga mungkin bahwa dia mengkhawatirkan Anda ketika dia tidak dapat menemukan Anda. Iya, mungkin. Bagus. Jadi, ingatkah Anda ketika saya meminta Anda untuk menilai perilaku selama panggilan telepon pada skala 1 sampai 10? Di manakah 1 hanya sedikit sembrono, tetapi mungkin bukan secara sengaja, dan 10 adalah hal yang terburuk yang dapat dilakukan orang pada Anda. Ya, Anda mengatakan 10. saya ingat. Sekarang, dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang baru saja kita bicarakan tadi, bagaimana Anda menilai perilakunya pada skala 1 sampai 10 yang sama? Ya, pasti jauh lebih rendah, 2 atau 3 barangkali. Apakah mungkin sekali bahwa hal ini adalah alasan yang lebih akurat untuk perilakunya? Sekarang sangat mungkin ketika saya memikirkan secara rasional. Ya.
Jadi karena mungkin, dan sekarang Anda menilai perilakunya 2 atau 3, tetapi reaksi Anda adalah 10, membanting jendela. Bagaimana pendapat Anda? Tampaknya sedikit ekstrim. Saya harus mengakui bahwa saya banyak bereaksi dengan cara seperti itu. Kadang-kadang saya merasa buruk setelahnya, tetapi lalu saya marah lagi dan bahkan tidak punya waktu untuk memperbaikinya atau untuk meminta maaf mungkin. Rasanya seperti segera setelah saya berpikir bahwa reaksi saya mungkin terlalu berlebihan, salah satunya membuat saya marah lagi. Ya, lebih mudah untuk terjadi lagi jika tiap kali seseorang lupa apa yang Anda katakan, atau lupa melakukan permintaan Anda menafsirkan bahwa itu berarti Anda tidak cukup baik dan tidak pantas dicintai. Sangat masuk akal. Apa yang akan saya lakukan untuk itu? Pertanyaan yang bagus. Kita sudah membuat begitu banyak kemajuan. Anda sudah bekerja keras hari ini. Saya ingin Anda tahu bahwa keyakinan-keyakinan tersebut tidak berkembang dalam semalam. Keyakinan-keyakinan tersebut berkembang selama lebih dari 40 tahun dan akan dibutuhkan cukup banyak waktu untuk mengubahnya. Tidak lebih dari 40 tahun, saya harap. Tidak lebih dari 40 tahun. Akan tetapi, pasti akan perlu banyak waktu dan kerja keras, seperti yang kita lakukan di sini hari ini. Saya bisa melakukannya. Jadi, mari kita beralih ke cara kedua yang mungkin saya inginkan untuk menangani ini. Ingat, saya tadi mengatakan bahwa pertama-tama saya ingin mengatakan. Jadi, mari kita beralih ke cara yang kedua yang saya inginkan untuk menangani ini. Ingat, saya tadi mengatakan bahwa pertama-tama saya ingin kita memikirkan alasan-alasan alternatif untuk suami Anda, dan kita baru saja melakukannya. Lalu setelah itu saya katakan bahwa saya ingin memikirkan kembali bagaimana perilaku orang lain membentuk diri Anda. Ingat? Ya, saya masih ingat. Mari kita melakukannya. Oke, dengan resiko Anda akan marah lagi, mari kita anggap bahwa ada kemungkinan suami Anda tidak peduli tentang Anda, bahwa Anda tidak penting baginya. Anda sebelumnya mengatakan itu berarti Anda tidak pantas dicintai dan Anda tidak cukup baik. Akan tetapi, apakah memang benar begitu? Apakah benar-benar harus berarti begitu, Kay? Cukup buruk kalau suami kita sendiri tidak peduli. Pasti ada artinya. Ya, pasti. Memang ada. Bagi saya itu hal itu berarti suami Anda tidak peduli. Akan tetapi, apakah itu harus memiliki arti yang berbeda? Apakah pikiran dan perasaannya tentang Anda harus membentuk diri Anda? Maksud Anda, apakah itu harus berarti bahwa tak seorang pun menganggap saya penting atau cukup baik atau pantas dicintai? Tepat. Apakah itu harus berarti seperti itu? Tidak. Saya rasa tidak begitu. Hal itu hanya berarti bahwa dia tidak peduli. Apakah hal itu terasa buruk? Akan menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Akan tetapi, bukan yang terburuk. Bukan berarti bahwa setiap orang merasakan seperti yang kita rasakan. Benar, Ke. Anda lihat, Anda sampai di sana sekarang tidaklah terasa berbeda. Rasanya aneh. Hal yang sangat baru bagi Anda untuk berpikir dengan cara seperti itu. Memang, akan tetapi anggap saja Anda berpikir dengan cara seperti itu selama percakapan telepon itu. Beberapa saat yang lalu kita telah mengubah persepsi dan penilaian Anda tentang perilakunya. Selama percakapan telepon itu,
telepon waktu itu. Apakah Anda berpikir reaksi Anda juga akan 10 membanting jendela? Sangat jauh dari itu. Mungkin saya akan bahkan merasa sedikit sedih, bukan marah. Anda tahu, sedih mungkin perubahan yang menyenangkan dari marah terus-menerus.